Asmara. November 29th, 24. Pada masa silam yang memukau, di sebuah lereng gunung yang menjulang megah, tepian sungai yang gemericik airnya menenangkan jiwa, hiduplah seorang pangeran mahkota kerajaan. Ia dianugerahi ketampanan yang memikat dan kekuatan yang luar biasa, membuatnya menjadi sosok yang disegani dan dicintai rakyatnya. Sosok pangeran ini tidak hanya terpancar dari paras eloknya, tetapi juga dari hatinya yang tulus dan penuh kebajikan. Pangeran tersebut dikenal dengan kemampuan saktinya yang tiada tanding, mampu menghadapi segala mara bahaya yang mengancam kerajaannya. Setiap langkahnya membawa kebaikan, setiap senyumnya memancarkan harapan bagi mereka yang memerlukan. Pangeran sering menyingsingkan lengan bajunya untuk membantu rakyat yang tertindas dan memberikan perlindungan kepada mereka yang membutuhkan. Raja, sang ayahanda, sangat bangga dan berharap besar kepada pangeran ini. Dalam hatinya, tersimpan harapan bahwa suatu hari kelak, pangeran akan menduduki tahta dan membawa kejayaan lebih gemilang bagi kerajaan. Dengan keyakinan yang teguh, Raja yakin bahwa di bawah kepemimpinan pangeran, kerajaan akan mencapai kemakmuran dan kebahagiaan yang lebih besar, menjaga perdamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat. Pangeran memiliki kebiasaan yang unik, suatu ritual pribadi yang menenangkannya di tengah kesibukan dan tanggung jawab sebagai pewaris tahta. Setiap kali kesempatan itu tiba, dia akan menyusuri jalan setapak yang berkelok-kelok, menuju sebuah tempat yang menyimpan ketenangan sejati di hatinya. Sebuah pohon rindang yang tumbuh di tepi sungai di tengah hutan belantara, tak jauh dari istana. Di tempat inilah, pangeran mendapati keseimbangan dan harmoni yang sempurna. Di bawah naungan pohon besar yang daun-daunnya bergoyang lembut ditiup angin, pangeran duduk bersila dengan mata terpejam. Gemericik air sungai dan nyanyian burung-burung menjadi simfoni alam yang menenangkan hatinya. Dia merasa seolah waktu berhenti, hanya ada dia dan alam semesta yang menyatu dalam keselarasan yang sempurna. Keindahan dan keagungan alam menyentuh jiwanya, membangkitkan rasa syukur yang mendalam terhadap Sang Pencipta. Melalui meditasi yang hening ini, pangeran merenungi kehidupan, tugasnya sebagai pemimpin, dan kebesaran ciptaan Tuhan. Setiap helaan napas yang diambilnya terasa menyegarkan, seolah-olah menghapus segala beban dan kelelahan yang melingkupinya. Dalam keheningan ini, pangeran menemukan kedamaian batin yang sejati, kekuatan baru untuk melanjutkan perjalanannya sebagai calon raja yang bijaksana dan penuh kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar tempat berlindung dari hiruk-pikuk dunia luar, tetapi juga merupakan ruang suci di mana pangeran dapat memulihkan diri dan memperdalam hubungannya dengan alam dan penciptanya. Merenungkan kebesaran karya ilahi di tengah kehijauan hutan, pangeran semakin yakin akan tanggung jawab besar yang diembannya, serta komitmennya untuk membawa kerajaan menuju masa depan yang penuh berkah dan kesejahteraan. Seiring berjalannya waktu, usia sang raja semakin bertambah, menunjukkan tanda-tanda kerentaan yang tak bisa dihindari. Momen ini adalah panggilan bagi raja untuk memikirkan masa depan kerajaannya, terutama mengenai penerus tahta. Sang raja mulai mempertimbangkan pernikahan bagi pangeran, bukan semata-mata untuk ikatan politik atau kekayaan, tetapi sebagai persiapan agar pangeran siap memimpin kerajaan dengan pasangan yang mendukungnya. Pada suatu malam yang tenang, sang raja memanggil pangeran ke ruang pertemuan istana yang megah. Cahaya lilin berpendar lembut, memberikan suasana yang sakral dan penuh harap. Dengan suara yang penuh kebijaksanaan dan kasih sayang seorang ayah, raja menyampaikan niatnya untuk segera menikahkan pangeran. Diperlihatkannya beberapa nama puteri dari kerajaan tetangga, masing-masing dengan latar belakang yang terhormat dan kelayakan yang jelas, berharap pangeran dapat memilih satu di antara mereka. Namun, jawaban pangeran ternyata di luar dugaan. Dengan penuh hormat dan kelembutan, pangeran menatap mata ayahandanya dan menyampaikan prinsipnya yang kuat. Baginya, pernikahan bukanlah semata-mata soal harta, tahta, atau kemegahan fisik. Dia menginginkan cinta sejati, hubungan yang didasarkan pada ketulusan dan hati yang saling mencinta tanpa pamrih. Pangeran ingin menikah dengan seseorang yang benar-benar menyentuh jiwanya, yang akan bersama-sama mengarungi kehidupan dengan kasih sayang dan pengertian mendalam. Mendengar perkataan pangeran, hati raja menjadi terenyuh. Walau berat,
Raja mencoba memahami dan memaklumi prinsip yang dipegang teguh oleh putranya. Dalam diam, Raja merenungi kebijaksanaan yang tersirat dalam kata-kata pangeran. Dia menyadari bahwa mungkin inilah yang dibutuhkan untuk membawa kerajaan menuju masa depan yang lebih manusiawi dan penuh cinta kasih. Dengan perasaan campur aduk, Raja memutuskan untuk memberi waktu dan ruang bagi pangeran, berharap suatu saat pangeran akan menemukan cinta sejatinya sendiri. Beberapa waktu kemudian, pangeran yang tidak ingin membuat raja khawatir tentang keinginannya, memutuskan untuk mengembara mencari cinta sejatinya. Dalam hati, dia tahu bahwa misi ini bukan hanya tentang menemukan pasangan hidup, tetapi juga tentang menemukan jati dirinya di dunia yang luas ini. Dengan hati yang tulus, pangeran berpamitan kepada raja pada suatu malam yang sepi. Dengan mata yang penuh haru, sang raja menatap putranya, menyadari bahwa kepergian ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dijalani. Meski berat, raja memberikan restu dan doanya, berharap agar pangeran menemukan apa yang ia cari dan kembali dengan selamat. Setelah mendapat restu dari raja, pangeran berdoa dengan hikmat sebelum melangkahkan kakinya keluar dari istana. Dengan hanya membawa sedikit bekal, dia memulai perjalanan panjang yang penuh tantangan. Menyusuri hutan yang rimbun, melewati semak-semak yang lebat, dan mendaki bukit-bukit terjal yang tak jarang menghadirkan bahaya. Setiap langkah yang diambilnya adalah langkah menuju kedewasaan, menguji keberanian dan keteguhan hati yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Di setiap pemberhentian, pangeran selalu meluangkan waktu untuk berdoa dan bermeditasi di bawah langit terbuka. Hembusan angin yang sejuk, gemericik air sungai, dan nyanyian burung-burung menjadi pengiring saat-saat heningnya. Dalam keheningan itu, ia merasakan kedekatan yang mendalam dengan alam dan Sang Pencipta, memperkuat keyakinannya bahwa cinta sejati akan ditemukan melalui ketulusan dan doa. Perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang belajar menghargai proses dan pengalaman yang dilalui. Setiap langkah, setiap rintangan yang dihadapi, menjadi pelajaran berharga yang memperkaya jiwanya. Setelah beberapa lama berkelana dengan tekad dan semangat yang tak kenal lelah, pangeran akhirnya tiba di sebuah tempat yang menakjubkan. Sebuah air terjun yang asri dengan gemuruh airnya yang jatuh membentuk pelangi kecil saat sinar matahari menyentuh butiran air. Keindahan alam di sekelilingnya bagaikan lukisan hidup yang menyegarkan jiwa yang penat. Di bawah naungan sebuah pohon rindang yang besar, pangeran merasa sangat kelelahan setelah perjalanan panjangnya. Angin sepo-sepo yang berhembus lembut dan udara sejuk yang menyelimuti tempat itu membuat matanya terasa berat. Tak lama, ia pun tertidur lelap, membiarkan dirinya tenggelam dalam kedamaian alam. Dalam tidurnya yang tenang, pangeran bermimpi. Ia melihat sosok seorang kakek tua dengan wajah penuh kebijaksanaan dan mata yang memancarkan cahaya kehangatan. Kakek tua tersebut memanggilnya dengan sebutan yang tidak biasa, Pangeran Dawai Asmara. Terkejut mendengar panggilan itu, pangeran bertanya, "Mengapa kakek memanggilku demikian?" Sang kakek tersenyum penuh misteri dan menjawab, "Engkau nanti akan tahu, anak muda." Jawaban itu membuat pangeran semakin penasaran. Ia kembali bertanya, "Kemana arah yang benar sebaiknya saya melangkah, Kek?" Dengan senyum yang bijak, kakek tersebut berkata, "Ikutilah nuranimu, anak muda, karena nurani selalu jujur." Sesaat kemudian, kakek itu menghilang, meninggalkan pangeran dalam keheningan. Pangeran terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah memberikan petunjuk yang sangat penting bagi perjalanannya. Tertegun, ia merenungkan kata-kata kakek tua tadi. Ia sadar bahwa dalam mencari cinta sejati, ia harus mengikuti nuraninya, mendengarkan suara hatinya yang paling dalam. Dengan tekad yang semakin kuat, pangeran melanjutkan perjalanan, membawa serta kebijaksanaan yang diperoleh dari mimpinya, yakin bahwa dengan mengikuti nuraninya, ia akan menemukan cinta sejati yang diidamkannya. Tidak lama kemudian, saat pangeran berjalan menyusuri hutan, dia tiba-tiba dikejutkan oleh suara dentingan merdu sejenis kecapi. Alunan iramanya yang melankolis membelai telinga pangeran,
membuatnya terhanyut dalam pesona yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tergerak oleh rasa penasaran yang mendalam, pangeran memutuskan untuk mencari sumber suara tersebut. Langkah demi langkah, pangeran melangkah mendekati suara itu, melewati rimbunan semak yang lebat dan rintangan alam yang lain. Tak jauh dari air terjun, dia menemukan sebuah perkampungan kecil yang tersembunyi. Rumah-rumah di kampung itu terbuat dari bambu dengan atap jerami yang menjulang, menciptakan pemandangan yang begitu asri dan damai. Perlahan, pangeran menuruni tebing dengan hati-hati. Setiap langkahnya membawa dia semakin dekat dengan sumber suara yang memikat hatinya. Ketika akhirnya tiba di perkampungan, matanya tertuju pada seorang putri cantik jelita yang tengah duduk di bawah pohon besar, memainkan kecapi dengan mahir. Jemarinya menari dengan lincah di atas senar-senar kecapi, menghasilkan melodi yang begitu indah dan menghanyutkan. Pangeran terpesona oleh keindahan musik dan tarian jemari sang putri. Setiap dentingan kecapi membangkitkan perasaan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Namun, ketika pangeran tengah tenggelam dalam kekaguman, nasib malang menimpanya. Dia terpeleset dan jatuh dari ketinggian, kehilangan keseimbangan dan akhirnya tidak sadarkan diri. Di bawah sana, suasana yang tadinya penuh keajaiban dan kedamaian berubah menjadi penuh kekhawatiran. Penduduk kampung, termasuk sang putri, segera bergegas menuju tempat pangeran jatuh. Mereka berusaha memberikan pertolongan dan berharap pangeran akan segera pulih dari cederanya. Ketika pangeran sadar, ia mendapati dirinya terbaring nyaman di dalam sebuah ruangan rumah bambu dengan atap jerami yang sederhana namun hangat. Aroma rempah-rempah menyambutnya, dan saat matanya terbuka, ia melihat seorang putri cantik dengan senyum lembut menghampiri sambil membawa secangkir minuman jahe hangat. "Silakan diminum, Tuan. Maafkan saya, kemarin Tuan terjatuh dan tak sadarkan diri saat saya bermain kecapi," tutur putri dengan suara lembut dan penuh perhatian. Pangeran segera teringat bahwa putri yang kini menolongnya adalah gadis yang bermain kecapi dengan irama melankolis yang memikat hatinya. Ia merasakan hangatnya minuman jahe yang mengalir di tenggorokannya, memberikan kehangatan di tubuh yang sempat kedinginan. Dengan hati yang tulus, pangeran berterima kasih pada putri tersebut. "Kecantikan dan kebaikan hatimu sungguh mengagumkan," ucap pangeran, tatapan matanya penuh rasa simpati dan kekaguman. Hari demi hari berlalu, pangeran yang mulai pulih dari cederanya sering berbagi cerita dan pengalaman hidup dengan sang putri. Mereka menghabiskan waktu bersama, membicarakan mimpi dan harapan mereka di bawah langit biru dan pohon rindang yang sama tempat pertama kali mereka bertemu. Di antara obrolan hangat mereka, senyum dan tawa seringkali mengisi ruang di sekitar mereka. Sang putri, dengan kelembutan dan kecerdasannya, membuat pangeran merasa nyaman dan dihargai. Pangeran, dengan ketulusan hatinya, berhasil membuat putri merasa dilindungi dan dicintai. Benih-benih perasaan mulai tumbuh di hati mereka, mengakar kuat seiring waktu yang terus berjalan. Keindahan hubungan yang terbentuk antara mereka bagaikan melodi kecapi yang indah, penuh harmoni dan kasih sayang. Di tengah kesederhanaan perkampungan dan keindahan alam, cinta sejati yang dicari pangeran mulai menampakkan wujudnya, membawa harapan baru bagi masa depan mereka. Suatu hari, setelah berbagai perjalanan panjang dan penuh makna, pangeran akhirnya merasa bahwa dirinya telah menemukan cinta sejatinya dalam diri putri kecapi. Tekadnya semakin bulat dan hatinya penuh keyakinan. Pada suatu senja yang tenang, di bawah sinar matahari yang perlahan menghilang di cakrawala, pangeran menyampaikan niat sucinya kepada putri kecapi. Dengan penuh kelembutan dan cinta, ia mengatakan bahwa ia ingin meminang sang putri untuk menjadi pendamping hidupnya. Sang putri yang sudah sejak lama menaruh simpati pada pangeran, mendengar kata-kata penuh harapan itu dengan hati yang berdebar. Senyum lembut menghiasi wajah cantiknya saat ia menjawab dengan penuh kepastian, "Aku bersedia." Kebahagiaan mereka terpancar jelas di tengah keheningan alam yang seolah ikut merestui. Dengan hati yang penuh sukacita, pangeran mengajak putri kecapi kembali ke istana untuk memperkenalkannya kepada raja. Dalam perjalanan mereka, sinar matahari pagi menembus pepohonan, seolah alam semesta pun turut merayakan kebahagiaan mereka. Setibanya di istana, raja menyambut mereka dengan penuh kegembiraan.
Sang raja yang selama ini berharap pangeran segera menemukan pasangan hidup, merasa harapannya terwujud. Wajahnya berseri-seri melihat pangeran dan putri kecapi berdiri berdampingan dengan penuh cinta. Pernikahan pangeran dengan putri kecapi dirayakan dengan kemeriahan yang luar biasa. Istana dipenuhi dengan hiasan bunga dan cahaya, para tamu dari berbagai penjuru negeri datang memberikan restu dan doa. Musik kecapi yang dimainkan dengan indah oleh sang putri mengiringi upacara pernikahan, menciptakan suasana yang penuh kehangatan dan kasih sayang. Pada suatu malam yang tenang setelah pernikahan, saat bulan bersinar terang di langit, pangeran duduk merenung. Ia teringat perkataan kakek tua dalam mimpinya tentang sebutan Pangeran Dawai Asmara. Kini, ia memahami makna dari nama itu. Dawai-dawai kecapi yang dimainkan dengan penuh perasaan oleh putri kecapi telah mengantarkannya pada asmara sejati yang selama ini ia cari. Sejak saat itu, pangeran lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Dawai Asmara. Nama itu tidak hanya menggambarkan kecintaannya pada musik kecapi, tetapi juga mencerminkan perjalanan hatinya yang penuh dengan cinta sejati dan kebajikan. Bersama putri kecapi, ia memimpin kerajaan dengan bijaksana, membawa kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya tentang pentingnya mengikuti nurani dan mencari cinta yang tulus dalam setiap langkah kehidupan.